Selamat pagi dan selamat beribadah bagi jemaat dan simpatisan GKI Ciduk Raya. Pokok-pokok warta jemaat Minggu 4 Juli 2021 adalah sebagai berikut. 1. Mempertimbangkan kondisi kasus COVID-19 yang sedang mengalami peningkatan selama beberapa waktu ini, maka kegiatan peribadahan secara live streaming akan disesuaikan dengan menggunakan metode yang memungkinkan para pelayan ibadah menjalani peribadahan dari rumah masing-masing. Mohon perhatian umat. 2. Seluruh kegiatan komisi, badan pelayanan, komunitas, dan kegiatan lainnya yang berada di bawah lingkup Majelis Jemaat GKI Ciduk Raya untuk sementara waktu tidak dapat dilaksanakan tatap muka langsung sampai pemberitahuan lebih lanjut. 3. Persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer, QRIS, atau dijemput ke rumah yang dikhususkan bagi jemaat lansia atau yang memiliki keterbatasan dalam mengakses layanan internet banking maupun QRIS. Selanjutnya, Majelis Jemaat menghimbau bagi Bapak Ibu yang telah melakukan transfer agar dapat menginformasikan kepada kami, agar dapat kami data dengan tepat sesuai dengan persembahan yang diberikan. Untuk informasi terkait, persembahan dapat menghubungi Bendahara Umum, Penatua Riyatri Perwitasari, atau Penatua Erwan Dwi Prasetyo. 4. Dalam rangka membantu administrasi ibadah GKI Ciduk Raya dan optimalisasi pelayanan GKI Ciduk Raya, mohon bantuan umat untuk dapat mengisi formulir kehadiran dalam ibadah yang terdapat dalam link yang tersedia di grup WhatsApp GKI Ciduk Raya maupun pada deskripsi YouTube GKI Ciduk Raya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama umat. 5. PA Komisi Usia Lanjut dan Dewasa GKI Ciduk Raya akan diadakan pada hari Kamis 8 Juli 2021 pukul 9.30 melalui link Zoom meeting dan akan dilayani oleh Pendeta Hobert Fideman Gratius Ospara dengan tema Siap Melayani. Mohon perhatian dan kehadiran umat. 6. Perjamuan Kudus Tengah Tahun 2021 akan diadakan pada hari Minggu 11 Juli 2021. Dalam rangka menyambut Perjamuan Kudus Tengah Tahun, umat dapat mempersiapkan diri dengan memperhatikan formulir persiapan perjamuan kudus dan teknis pelaksanaan perjamuan kudus yang dimuat pada warta jemaat. 7. Mempertimbangkan kondisi jaringan dan kondisi lainnya saat ibadah live streaming berlangsung. Jika terjadi gangguan, mohon umat dapat mengakses kembali channel YouTube GKI Ciduk Raya kurang lebih 10 menit sejak terjadinya gangguan. Mohon perhatian dan kerjasama dari umat. 8. Ibadah Minggu hari ini akan dilayani oleh Pendeta Hendrikus Agus Raharjo. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergema. Suara
Saudara-saudara, marilah ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi, dan dengan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian. Halo jemaat GKI Ciledug Raya, saat ini kita berjumpa dalam ibadah online dan salam hangat dari GKI Sorogen Solo. Nah, saat ini saudara-saudara kita akan merenungkan sebuah tema dalam ibadah, yaitu adalah siap untuk ditolak. Loh, kenapa kok ditolak? Bagaimana kalau kita mendapat penolakan? Bagaimana kita berkarya meskipun kita ditolak? Dari mana kita bisa berkarya meskipun kita ditolak? Nah, itulah yang akan kita renungkan, sehingga firman Tuhan ini akan memperlengkapi kita semua untuk semakin diutus memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, sekarang kita akan bersama-sama memuji kembali nama Tuhan, bahwa apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Kita nyanyikan bersama, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, ku hirap karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya berbasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, dinyalakan iman harapanku. Ku bersaksi baginya, muliakan namanya, agar nyata kasih Kristus Tuhanku. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Saudara-saudara, saat ini kita bersama-sama akan mengakui dosa kita. Karena kadang-kadang dalam kehidupan ini kita justru semakin mendukakan hati Tuhan, dan justru semakin jauh dari firman-Nya. Oleh sebab itu saudara-saudara, saat ini kita akan bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan secara pribadi dan berdoa secara pribadi. Dan saya akan menutupnya dengan doa bersama. Kita berdoa secara pribadi mengakui dosa-dosa kita. Ya Tuhan, inilah doa kami, pengakuan dosa kami, bahwa kami adalah manusia yang rapuh, manusia yang lemah, dan kadang-kadang mendukakan hati Tuhan. Namun saat ini Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus, mampukanlah kami Tuhan untuk terus membarui diri, semakin hari semakin menjauhi dosa kami, dan semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, mengaku dosa kami, dan mau diperbarui, semakin menjauhi dosa kami. Amin. Ya saudara-saudara, saat ini kita bersyukur karena Tuhan sudah mengampuni Anda dan saya. Dan berita anugerah di minggu ini diambil dari Yesaya pasal yang pertama ayat 18, demikian bunyinya. Marilah, baiklah kita berperkara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Hiduplah dalam anugerah-Nya. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Ku diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku, diramaku paling mulia, kirim kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku muliakan kasih Yesus dalam lagu yang merdu, dalam malaikat dalam sorga mengiringi hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ya saudara-saudara, saat ini sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini kami diperjumpakan meskipun secara online dengan saudara seiman kami. Kami boleh memuji muliakan nama Tuhan dan saat ini waktunya bagi kami untuk dengar akan firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kembali kami membuka telinga kami, membuka pikiran kami dan membuka hati kami agar firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja. Tidak kami lupakan begitu saja. Tidak kami tinggalkan begitu saja. Namun firman Tuhan ini senantiasa memperlengkapi, membarui, dan juga senantiasa memimpin kami. Oleh sebab itu Tuhan, berfirmanlah saat ini, kami siap untuk mendengarkan, merenungkan, dan menghidupi firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita di minggu ini diambil dari Markus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Sekali lagi Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikut dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama dengan kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangan di atas mereka.
Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat. Roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang ada di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Suatu hari saudara-saudara, saya datang ke sebuah bank siang hari. Dan ketika saya masuk, ternyata saya ditolak sama satpamnya. Satpamnya berkata, wah mohon maaf Pak, ini sudah di luar jam operasional kantor kami. Nah kemudian saudara-saudara, saya ngelihat jam. Waduh betul saudara-saudara, ternyata saya datangnya jam 3 lebih 5 menit. 5 menit tok loh saudara-saudara ya. Tapi saya ditolak ya kan, karena apa? Karena memang jam operasionalnya sampai jam 3 sore. Dan saya datangnya jam 3 lebih 5 menit tok saudara-saudara. Tapi saya ditolak. Ya sebagai orang Kristen yang baik hati, tidak sombong, suka menabung, jujur, rajin. Akhirnya yang baik-baik lah saudara-saudara ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah, akhirnya saya pulang saudara-saudara. Nah, itulah pengalaman saya ditolak. Ditolak karena apa? Karena saya yang keliru, saya yang salah, saya yang terlambat. Oleh sebab itu saudara-saudara, ditolak karena sesuatu yang salah itu sesuatu yang wajar. Ditolak karena kekeliruan kita itu sesuatu yang wajar. Ditolak karena kita melakukan yang tidak benar itu sesuatu yang wajar saudara-saudara. Tetapi hari ini kita melihat bagaimana kalau kita sudah melakukan sesuatu yang benar, kita melakukan sesuatu yang tepat, kita melakukan sesuatu yang sesuai firman Tuhan yang membangun, tapi kalau ditolak bagaimana? Nah, hari ini kita akan merenungkan itu saudara-saudara. Dalam bacaan kita diceritakan bagaimana Tuhan Yesus berkarya. Kalau kita lihat saudara-saudara di dalam perikop-perikop sebelumnya kita membaca, Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang, Tuhan Yesus mengusir setan, Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang baik. Dan ketika dia berjumpa dengan orang banyak dalam bacaan kita melihat bagaimana Tuhan Yesus men-sharingkan ya, mengajarkan sesuatu yang benar. Tuhan Yesus mau mengajarkan sesuatu yang betul. Tuhan Yesus mau mengajarkan sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Nah, kita melihat beberapa orang yang ada di tempat itu justru tidak melihat ajaran Yesus. Jadi bukan kontennya, bukan isinya yang diperhatikan, tetapi justru malah pribadinya Yesus. Justru malah personalnya. Nah ini ya saudara-saudara ya, bukan isinya tetapi bungkusnya. Ya mirip ya sama orang Indonesia ya, kadang-kadang itu yang penting siapa yang ngomong gitu. Jadi bukan apa yang diomongkan, tetapi siapa yang ngomong. Nah kita melihat dalam bacaan kita, waduh ini memang isinya bagus, isinya memang menarik, bahkan dikatakan takjub saudara-saudara. Artinya apa? Pengajarannya itu berbobot, pengajarannya itu luar biasa. Tetapi tunggu dulu, siapa yang menyampaikan, siapa yang menyajikan, siapa yang ngajarin, siapa yang ngomong. Nah baru, walah yang ngomong itu anak kemarin sore, Allah yang ngomong itu tidak bisa kita percaya, Allah yang ngomong itu waduh lah,
itu pasti tidak lulus tes wawasan. Adalah ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi saudara-saudara? Orang justru menolak apa yang dikatakan oleh Yesus. Orang justru menolak apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bukan karena isinya, tapi karena pribadinya Tuhan Yesus. Nah, artinya apa saudara-saudara? Hal pertama yang kita renungkan saat ini, yaitu adalah tidak mungkin kita menyenangkan semua orang. Tidak mungkin kita membuat orang mau menerima kita. Semua orang tidak bisa kita atur supaya mau menerima kita. Karena apa saudara-saudara? Ya kita lihat dalam cerita Yesus. Yesus pun juga tidak bisa menyenangkan semua orang. Tuhan Yesus pun juga mendapat penolakan. Artinya apa saudara-saudara? Ketika kita melakukan kebenaran pun, kita melakukan sesuatu yang benar, kita melakukan sesuatu yang tepat, kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan firman Tuhan, belum tentu orang lain bisa menerima. Belum tentu orang lain bisa melihat kebaikan yang kita tawarkan. Kita berbuat baik, belum tentu sananya juga menyambut sesuatu yang benar dan berbuat sesuai kebaikan kita. Kita mengerjakan kebaikan, belum tentu orang lain setuju dengan kebaikan kita juga. Suatu hari saudara-saudara, saya melewati sebuah jalan dan itu satu arah, one way. Jalannya lumayan sempit, karena sempit itulah satu arah saudara-saudara. Nah, saya sudah benar, jalurnya tepat, koncone oke, temennya banyak ya. Artinya apa? Berarti memang jalur saya betul saudara-saudara ya. Meskipun itu bukan salah satu-satunya tanda. Artinya apa? Artinya adalah pokoknya saya sudah benar. Saya naik motor, jalan satu arah sesuai dengan arah yang dituju. Tiba-tiba saudara-saudara muncul kendaraan dari arah yang berlawanan. Arahnya salah. Arahnya keliru. Dan kemudian saudara-saudara karena jalannya sempit, makanya ya kita berjumpa itu ya kan. Dan ketika kita semakin dekat saudara-saudara, dia membuka kaca helm. Kemudian pandangan kami bertemu saudara-saudara. Saya melihat matanya, dia melihat mataku. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Muncullah kata-kata kebun binatang dari mulutnya saudara-saudara. Jadi kendaraan buka kocok, misuh-misuh ya kan. Mengumpat ya toh. Saya dihina saudara-saudara. Dikata-katain keluar kebun binatangnya. Wow, dasar ya toh. Sapi, kunang-kunang, siput. Nah, pokoknya jelek-jelek ya saudara-saudara ya. Dikata-katain saudara-saudara. Kemudian saya mikir loh, sing salah sopo, sing bener sopo. Yang salah siapa, yang bener siapa. Dan dalam kehidupan ini saudara-saudara, kadang-kadang kita pun demikian. Kita benar, tetapi kebenaran kita belum tentu diterima oleh orang lain. Kita sudah berlaku sesuai firman Tuhan, tapi belum tentu orang lain menerima apa yang kita lakukan. Gitu. Dan yang kedua saudara-saudara, terus bagaimana kalau kita ditolak? Kita sudah benar tapi kita ditolak. Kita sudah sesuai firman Tuhan tapi kita ditolak. Bagaimana? Nah yang kedua saudara-saudara, yang kedua adalah move on. Move on itu artinya apa? Artinya adalah ya udah, jangan mengasihani diri. Ya, jadi kadang-kadang saudara-saudara kita sudah melakukan kebaikan tapi kebaikan kita nggak diterima orang lain. Akhirnya apa yang terjadi? Kita mengasihani diri. Wah, kok saya ditolak ya? Kok kebaikan saya nggak diterima ya? Saya senyum sama dia tapi dia tidak merespon senyuman saya. Ya. Saya memberi sesuatu tapi dia nggak bilang terima kasih. Justru kita ngasih sesuatu malah dia memberikan berita yang buruk sama orang lain. Wah, dia ngasih sesuatu pasti mau ada sesuatu yang dicari ya kan. Ini pasti nggak tulus. Ini jangan-jangan di balik makanan ini isinya sianida misalnya gitu ya kan. Nah, saudara-saudara ketika kebaikan kita ditolak orang lain, kebaikan kita nggak diterima orang lain, move on. Jangan mengasihani diri. Gitu. Kadang-kadang saudara-saudara yaitu ketika kita melakukan kebaikan dan kebaikan itu nggak diterima, akhirnya apa yang terjadi? Ya udah, kebaikan saya selesai. Tidak ada kata maaf lagi bagimu.
Dan dalam bacaan kita melihat meskipun Tuhan Yesus ditolak, saudara-saudara, meskipun Tuhan Yesus tidak diterima, tetapi dalam bacaan kita melihat Tuhan Yesus tetap berkarya. Dia tetap melakukan sesuatu untuk orang lain. Itu. Jadi jangan fokus pada dia tidak bisa melakukan ini itunya, tetapi lihat yang bagian bawahnya ya bacaan kita. Tuhan Yesus toh tetap melakukan kebaikan, melakukan sesuatu yang berguna buat orang lain. Artinya apa, saudara-saudara? Meskipun kebaikan kita ditolak, tidak diterima oleh orang lain, bukan berarti kebaikan kita terhenti kepada orang itu. Bukan berarti kita stop untuk memancarkan kebenaran dan kebaikan. Bukan itu, saudara-saudara. Sehingga ketika kebaikan kita tidak diterima oleh orang lain, tetaplah berbuat baik, tetaplah menyuarakan kebenaran, tetaplah menyuarakan firman Tuhan di tengah keadaan yang ada. Bukan mengasihani diri. Bukan juga, saudara-saudara, kadang-kadang ketika ditolak, apa yang terjadi? Ya udahlah, karena kan saya menyuarakan kebenaran gak diterima. Saya menyuarakan yang namanya kebenaran malah ditolak. Saya menyuarakan kebenaran malah dimusuhi. Ya udahlah, nek gitu saya menggadaikan kebenaran. Nah, ini hati-hati saudara-saudara ya. Ketika kita melakukan kebenaran dan banyak orang tidak menerima kebenaran, justru memusuhi kita karena kita benar. Hati-hati, jangan sampai kita menggadaikan kebenaran itu. Ada sebuah pepatah Jawa. Jamane edan. Nek ora edan ora kumanan. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya adalah dilarang parkir di tempat ini. Oh enggak ya. Itu kan ya karena saya dari Solo ya, saudara-saudara ya, maka dari itu pepatah-pepatah Jawa itu banyak. Zamannya zaman edan, zamannya zaman gila. Nera edan rakomanan, kalau tidak gila tidak kebagian. Artinya apa, saudara-saudara? Zaman ini zaman gila, makanya kalau mau mendapatkan sesuatu harus gila juga. Jadi saudara-saudara, misalnya saja hidup ini kita di kantor, di kehidupan, di rumah, di masyarakat itu nggak jujur, bohong semua, nipu semua. Kalau kita tidak ikut menipu, maka kita tidak bisa hidup. Nah, saudara-saudara, apakah kita mengamini pepatah ini? Apakah kita ikut edan ketika zaman ini edan? No. Jangan pernah menggadaikan kebenaran sekalipun kita hidup di tengah situasi orang-orang yang tidak benar. Yang lain gak jujur, saya memilih jujur. Yang lain nipu, saya tetap jujur. Sehingga saya tidak menggadaikan kebenaran yang Tuhan firmankan. Gitu. Jadi yang kedua, saudara-saudara, move on. Terus melakukan kebenaran dan kebaikan. Nah, yang ketiga, kita melihat yang ketiga, saudara-saudara. Konkretnya seperti apa? Bagaimana kalau kita ditolak? Wujud nyatanya bagaimana? Kalau kita terus ditolak, meskipun kita sudah berbuat benar. Nah, saudara-saudara, melakukan kebenaran, yang ketiga adalah dimulai dari diri sendiri. Mungkin orang lain tidak bisa kita bilangin, orang lain tidak menerima ungkapan kita. Tapi biarlah kita tetap menyuarakan kebenaran melalui teladan diri sendiri, melalui kehidupan diri sendiri. Orang lain susah dibilangin, tidak apa-apa. Yang penting saya sendiri melakukan kebenaran itu. Dan siapa tahu, saudara-saudara, ketika Roh Kudus bekerja, orang bisa melihat, ini loh perbuatan orang Kristen yang jujur. Ini loh perbuatan orang Kristen yang sesuai dengan firman Tuhan. Ini loh perbuatan orang Kristen yang senantiasa memancarkan kebenaran. Orang akan lihat kok, saudara-saudara. Itu. Suatu hari, saudara-saudara, ada seorang bapak. Ya karena sekarang kan model kelas online ya kan. Belajarnya di rumah, maka anak-anaknya tuh bangunnya siang terus. Karena kan sekolahnya juga siang. Nah, sang bapak itu mesti melihat anaknya ini kok kalau bangun itu mepet terus. Kelas jam 8, bangun jam 8 kurang 5. Makanya nggak mandi, pokoknya pakai seragam gitu aja.
Ya kelebihannya kelas online kan gitu ya saudara-saudara ya. Nggak usah mandi, nggak kelihatan. Gitu ya. Bau pun nggak kelihatan ya saudara-saudara ya. Nah makanya bapak itu marah-marah. Ayo kamu tuh harus bangun pagi. Kamu tuh harus bangun yang lebih gasik, yang lebih awal. Supaya nggak mepet tuh loh kalau sekolah. Nah saudara-saudara, ketika sang ayah memarahi anaknya, anaknya juga ngomong, alah lawong, bapak aja juga sama kok. Bapak aja bangunnya juga nggak pagi. Bapak aja bangunnya juga mepet. Makanya begitu bangun, ya kan, sarapannya di jalan, nggak mandi, pokoknya sampai kantor cuma cuci muka, kemudian beli permen min supaya kelihatan gosok gigi aja. Artinya apa saudara-saudara? Ya ini loh, ketika kita mau berbicara sesuatu kebenaran, orang lain akan ngelihat dulu, emang hidupmu sudah benar, emang hidupmu sudah sesuai firman Tuhan. Jangan sampai kita ngomong kebenaran, hidup kita juga nggak benar. Gitu. Ada orang saudara-saudara mengingatkan, ayo toh pelayanan, ayo toh aktif, jadi aktivis di gereja. Nah saudara-saudara, memang ada beberapa orang yang enggan melayani di gereja. Ya karena alasan tertentu. Tapi salah satu alasannya adalah ketika melayani, dia melihat bagaimana pelayan-pelayan Tuhan itu hidupnya seperti apa. Sebelumnya nggak pernah melayani, kemudian dia melihat ada orang sebelumnya belum pelayanan, kemudian pelayanan. Justru apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika pelayanan justru semakin emosional. Pelayanan justru yang diomongkan ketika di luar pelayanan isinya apa? Mengeluh terus. Wah gereja itu susah. Wah itu dikandani, dibilangin ngeyel. Wah ini sulit. Orang dalam keluarganya pun melihat gitu loh. Loh ini keluarga saya pelayanan tapi justru apa yang terjadi? Di rumah banyak ngomelnya. Di rumah justru melihat, loh kok malah pelayanan, kok malah hidupnya tambah nggak karu-karuan ya. Gitu. Maka dari itu saudara-saudara, hari ini kita melihat, yuk kita mengajak orang pelayanan. Tapi yuk kita juga perlihatkan, ini loh pelayan Tuhan. Memang pelayanan itu capek. Pelayanan itu sesuatu yang pasti bayar harga. Namanya aja pelayan. Tetapi ketika kita pelayanan justru kita semakin sabar. Semakin murah senyum. Semakin memberkati banyak orang. Di rumah pun keluarga diberkati dari pelayanan kita. Di rumah pun kita menjadi berkat, menyenangkan keluarga kita. Wah ini pelayanan memang pulangnya mungkin agak malam. Tetapi justru papa kalau ndak mama itu tambah semangat. Tambah optimis. Akhirnya apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika nanti ada mau mengajak orang pelayanan, orang yang diajak pun melihat, wah ini keluarganya tambah sejahtera. Wah dia hidupnya tambah baik. Wah melalui pelayanan justru semakin diberkati Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Orang gak mikir dua kali ketika ditawari pelayanan. Oke saya mau. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia. Ini lagu itu ya. Saya mau pelayanan. Karena apa? Melalui pelayanan itulah saya ngelihat kok. Orang yang melayani justru semakin cinta Tuhan. Orang yang melayani justru semakin hidupnya benar. Orang yang melayani justru semakin sukacita di tengah situasi yang susah. Orang yang melayani justru jadi berkat. Dan saudara-saudara, disitulah kebenaran akan terus dipancarkan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita diingatkan. Ditolak karena kita tidak benar, itu wajar. Ditolak karena kita benar, itu belajar. Ya, belajar untuk tetap menyuarakan hal yang benar. Yang dimulai dengan menjadi pribadi yang benar. Amin.
Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Mari kita naikkan pokok-pokok doa syafaat kita yang diawali dengan doa pembangunan rumah ibadah, juga kepada saudara-saudari kita yang sakit dan berulang tahun. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu kepada kami, Jemaat GKI Cira. Terima kasih untuk gedung serbaguna damai yang Kau berikan untuk kami beribadah. Kiranya proses IMB dan pengumpulan tanda tangan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Sertai PPRI Tuhan, agar bisa bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan boleh beri kesehatan dan kebahagiaan bersama keluarga. Tak lupa kami mendoakan saudara-saudari kami yang sakit dan pemulihan, yaitu Bapak Sopar Sirait, Ibu Sri Wahyuni, Ibu Haryati, Ibu Nurlan, Ibu Rosmawati Bangun, Ibu Teli, Ibu Linda, Saudari Mei, Saudari Putri Bangun, Ibu Arti, dan saudara-saudari lain yang sakit atau yang isoman, yang belum kami sebutkan. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan melalui obat-obatan dan para medis. Tak lupa juga Tuhan, kami mohon ampun atas kesalahan yang kami perbuat. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini kami diingatkan untuk terus memberitakan Injil. Dan mampukanlah kami Tuhan untuk memulainya dengan hidup di dalam Injil. Sehingga apa yang boleh kami beritakan adalah sesuatu yang sudah kami alami. Kami teringat ya Tuhan, ketika saat ini kami berdoa bagi jemaat kami di GKI Ciledug Raya. Tuhan berkati pada saat ini. Mungkin ada yang memiliki pergumulan, mungkin ada yang memiliki beban hidup, mungkin ada yang memiliki perkara yang belum diselesaikan, mungkin ada yang memiliki masalah dalam kesehatan, ada yang memiliki masalah dengan keuangan, ada yang memiliki masalah karena hubungan yang kurang akrab antara satu anggota dengan anggota yang lain. Ya Tuhan, mampukanlah agar Tuhan terus-menerus menyertai kami menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada. Kami saat ini Tuhan juga mau berdoa untuk setiap program-program yang dipersiapkan, program-program yang sudah dirancang. Tuhan berkati, biarlah melalui program ini nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan semakin ditinggikan. Kami juga berdoa untuk para pelayan Tuhan yang melayani. Tuhan beri kekuatan, beri semangat, berikanlah kegembiraan untuk melayani Tuhan. Kami saat ini Tuhan juga ingat berdoa untuk proses vaksinasi yang terus terjadi. Tuhan berkati dalam proses vaksinasi yang ada. Tuhan berkati untuk tenaga kesehatan. Tuhan berkati untuk orang-orang yang mengambil kebijakan. Biarlah melalui vaksinasi ini kehidupan kami boleh semakin berkembang, perekonomian semakin maju, kehidupan kami boleh semakin lama semakin baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan keadilan, memperjuangkan lingkungan hidup, memperjuangkan pemulihan bumi ini. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, dan Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang akan kami akhiri dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama
bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021, kita akan merayakan Perjamuan Kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya, seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membarui hidup kita? Apakah kita menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan kita? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga, menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita, dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan kita? Apakah kita menghayati bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus
yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, kita mau berkorban dan menjadi berkat bagi sesama kita? Apakah kita menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, kita menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama kita? Sudahkah kita menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan kita? Sudahkah kita menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Bagi orang tua yang akan mengikutkan anaknya dalam perjamuan kudus, diharapkan dapat juga menyiapkan anak-anaknya melalui media komik dan bahan persiapan lainnya, dan dapat menghubungi guru sekolah minggu atau pendeta Hobart untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut. Dan kini kita juga akan melihat teknis perjamuan kudus GKI Ciledug Raya, karena perjamuan kudus akan dilakukan di rumah kita masing-masing. Marilah kita melihatnya dan marilah kita mempersiapkan segala sesuatunya terkait perjamuan kudus di hari Minggu tanggal 4 Juli, tanggal 11 Juli maksud saya 2021. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam menyiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2021. Berikut video teknis persiapan perjamuan kudus GKI Ciledug Raya dari rumah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur dan kita bersuka cita karena Tuhan sekali lagi mengundang kita di dalam perayaan perjamuan kudus, di dalam ibadah dalam rangka hayati perjamuan kudus. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita persiapkan diri kita, karena kita masih melakukannya di rumah kita masing-masing. Maka marilah kita siapkan diri dan keluarga kita agar kita dapat benar-benar siap untuk bisa mengikuti perjamuan kudus. Berikut saya bagikan petunjuk teknis pelaksanaan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Untuk mempersiapkan roti perjamuan kudus, siapkanlah 1 lembar roti tawar. Kemudian potonglah 1 lembar roti tawar menjadi 12 bagian. Demikianlah roti tawar itu akan disiapkan
menjadi 12 bagian untuk masing-masing anggota keluarga menerima satu bagian roti tawar pada saat perjamuan kudus. Untuk simbol anggur perjamuan, Bapak, Ibu, dan Saudara dapat mempersiapkan air anggur atau sirup anggur atau teh atau air putih, tergantung dari ketersediaan sumber daya di rumah masing-masing. Di dalam mempersiapkan takarannya, Bapak, Ibu, dan Saudara dapat mempersiapkannya sebanyak 1 sendok makan jika kita menggunakan ukuran sloki. Sementara jika kita tidak mempunyai gelas kecil atau sloki di rumah, kita dapat menakarnya menggunakan gelas aqua sebanyak 1/8 gelas aqua, seperti yang dilihat di gambar berikut. Masing-masing sloki atau takaran diperuntukkan untuk satu anggota keluarga. Demikianlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, petunjuk pelaksanaan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara yang melayankan perjamuan kudus bersama keluarga, maka siapkanlah perjamuan kudus tersebut sejumlah anggota keluarga Bapak, Ibu, dan saudara. Dan bagikanlah sebagaimana kita biasa membagikan di dalam kondisi atau setting ketika kita beribadah minggu. Kita dapat mengaturnya bersama-sama dengan keluarga kita, dapat membagikannya secara bergantian di rumah masing-masing sebagai wujud kesatuan tubuh Kristus. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara hanya sendiri di rumah, maka Bapak, Ibu, dan Saudara melayankannya untuk diri sendiri secara pribadi. Dan jika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih membutuhkan bantuan untuk mendapatkan anggur dan roti perjamuan karena alasan-alasan yang memang sangat dibutuhkan, yang memang sangat mendesak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari dapat menghubungi kantor gereja untuk bisa mendapatkan anggur dan juga roti perjamuan. Mari kita persiapkan diri kita datang dalam undangan Tuhan di perjamuan kudus dengan memberikan yang terbaik bersama dengan seluruh keluarga kita, di mana Kristus, Sang Kepala Keluarga dan Kepala Gereja kita, mengundang serta membimbing dan menuntun kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat bergabung bagi jemaat dan simpatisan yang baru pertama kali beribadah online bersama dalam ibadah online GKI Ciledug Raya. Kiranya kita bersama-sama mendapatkan damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persembahan, dasar persembahan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dengan penuh syukur, mari kita haturkan persembahan yang telah kita siapkan, seraya mengingat firman-Nya yang diambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan.
Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang telah terkumpul pada hari ini. Berkati kami jemaat-Mu Tuhan, dan berkati yang mengelola persembahan ini, agar persembahan ini bisa menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih untuk apa yang telah Engkau berikan pada saat ini. Ampuni kesalahan kami Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Utus kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh. Meski dihina dan menanggung duka, kuutus kau mengabdi bagiku. Kuutus kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Kuutus kau bersatulah teguh, karena Bapa mengutusku, kuutus kau. Saudara-saudara, saat ini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan saat ini, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
Amin.